selamat datang dalam program Hard Talk, bincang hasil riset dan diseminasi kerjasama Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Episode kali ini kita akan membahas hasil riset lainnya dari peneliti Unpad. Nah, bersama saya di studio kali ini telah hadir narasumber kita, Prof. Elin Harlia dari Fakultas Peternakan. Halo Prof, apa kabarnya? Halo, kabar baik. Hai para pemirsa, saya Elin Harlia dari Fakultas Peternakan Unpad. Saat ini saya sedang melaksanakan penelitian yang didanai Academic Leadership Grant mengenai pengelolaan limbah peternakan untuk menjadi energi terbarukan. Oke, terima kasih perkenalannya Prof. Ini judul penelitiannya adalah Produksi Energi Terbarukan dari Limbah Industri Peternakan. Menarik sekali ya Prof ya. Karena ini akhirnya memunculkan pertanyaan juga nih Prof. Sampai sekarang, saat ini di tahun 2023 ini sebenarnya sudah sejauh mana sih proses dari limbah industri peternakan di Indonesia Prof? Untuk proses pengelolaan limbah industri peternakan di Indonesia ya? Iya. Ya. Jadi peternakan itu sebenarnya ada peternakan rakyat dan ada industri peternakan. Oke. Ada yang on farm, ada yang off farm. Kalau on farm itu berarti di kandang, ya. Di kandang itu ada yang intensif itu peternakan rakyat, ya. Kemudian ada yang off farm itu industri industri pengolahan hasil susu, daging gitu ya. Nah, itu adalah yang off farm gitu ya. Nah, kalau yang peternakan yang on farm itu juga ada peternakan juga yang besar, tapi juga ada yang besar juga, yaitu misalnya ada feedlot gitu ya. Itu ukurannya dalam jumlah ribuan gitu ya industrinya ya. Tapi sampai sejauh mana pengelolaan limbah peternakannya? Ya, pengelolaan limbah peternakan untuk industri itu diwajibkan. Industri ya, karena mereka berizin punya izin rencana kelola lingkungan, apalagi juga mereka harus ada AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi mereka harus pada saat awal itu harus memikirkan perencanaan awal sampai dengan akhir, termasuk itu limbah itu mau dikelola seperti apa. Artinya mereka sudah harus punya instalasi pengolahan air limbah untuk limbah cairnya dan rumah kompos misalnya ya, itu untuk pengolahan limbah padatnya gitu ya. Selain ada padat kan juga ada limbah dalam bentuk gas ya, yang dikenal dengan gas rumah kaca begitu ya. Kalau industri itu sudah harus melaksanakan, itu tertuang di dalam berbagai peraturan ya, baik itu peraturan dari Permentan, peraturan Menteri Pertanian maupun peraturan dari lingkungan hidup, bahwa untuk pelestarian lingkungan mereka diwajibkan memiliki instalasi pengolahan limbah, kemudian juga untuk pengelolaan limbah padat itu ada. Oh, berarti semua industri harusnya punya sudah gitu ya, ada. Prof. Ya. Nah, sejauh ini apa sih masalah dari proses limbah industri ini? Limbah industri peternakan. Peternakan. Nah, industrinya itu biasanya yang bermasalah itu adalah limbah cair. Karena limbah cair itu mereka harus punya instalasi pengolah air limbah. Dan air yang keluar dari instalasi pengolah air limbah itu harus memenuhi baku mutu. Baku mutu itu biasanya mereka industri peternakan itu keluar ada yang namanya BOD, COD gitu ya. BOD itu Biological Chemical Demand, COD Chemical Oxygen Demand, itu biasanya ribuan ya. Nah, mereka kalau mau dikeluarkan ke sungai, ke sumber air, ke sungai itu harus di bawah 40 bahkan di bawah 10 ppm. Oke, ada standarnya. Jadi, ya Prof. Ada standarnya dan itu berarti artinya harus diolah dulu ya. Olah itu fisik, ada penyaringan, kemudian ada pengendapan, ada kimia gitu. Kemudian ada secara biologi juga, itu ada. Jadi mereka harus punya itu. Kalau tidak mereka akan kena sanksi. Gitu, karena tidak boleh untuk menjadi pencemar di sumber sungai ya, di sungai sumber air itu nggak boleh. Itu untuk yang cair. Jadi masalahnya di mana Prof yang untuk yang cair ini? Kalau dia kan yang cair ini akan mengalir ke sungai kan, akan dialirkan ke sungai biasanya begitu. Nah, itu tidak boleh sembarangan ya. Jadi harus diolah dulu. Nanti kalau dia sudah memenuhi baku mutu baru dia boleh dialirkan begitu. Jadi tidak menjadi beban. Apalagi sekarang kan terkait
dengan Citarum Harum ya. Di Iya, mana Citarum isu Harum itu lingkungan kan ya Prof ya. isu lingkungan yang di mana Citarum itu kan salah satu sungai yang terkenalnya terkotor di dunia. Salah satu ya. Nah, sehingga pemerintah membuat satu program menjaga Sungai Citarum ini yang terpanjang di Jawa Barat. Dia menjaga supaya padahal sumber limbah itu tidak hanya dari peternakan ya. Ada dari pertanian, dari rumah tangga, dari industri dan dari mana-mana. Tetapi peternakan itu juga dijaga untuk tidak membuang limbahnya langsung ke sungai. Nah, terutama ini yang ada di pinggir sungai ini biasanya industri peternakan rakyat. Oh iya. Nah, peternakan rakyat itu tanggung jawab siapa? Kalau peternakan rakyat itu mereka tergabung dalam kelompok. Jadi mereka akan tanggung jawab dari kelompoknya tersebut gitu. Jadi kelompoknya itu ada sekitar 30 atau 50 atau 80 anggotanya. Jadi kelompoknya. Ya. Nah, ada yang tidak diperhitungkan itu adalah kadang-kadang mereka membuang ke kebun, terus kemudian dibiarkan bertumpuk tinggi, lebih dari 1 meter atau 1,5 meter, terbentuk suasana anaerob, maka itu akan terbentuk namanya gas rumah kaca. Oh iya. Ya, jadi terbentuklah gas rumah kaca, dikatakan peternakan, terutama ruminansia ini berkontribusi katanya terhadap pemanasan global gitu. Itu di antara. Iya. Ini kan isu yang sangat krusial berarti ya Prof ya, dampaknya sangat besar ternyata terhadap lingkungan kita begitu ya. Nah, dari penelitian Prof ini saya baca di sini tujuan penelitiannya ada 5 ya Prof ya, terkait bagaimana memproduksi sumber energi terbarukan. Nah, mungkin boleh diceritakan Prof, apakah sudah ada temuan misalkan atau ada progres yang menurut Prof bisa menjadi prototipe atau bisa diaplikasikan mungkin dalam industri peternakan di Indonesia? Ya, baik, terima kasih. Memang kenapa banyak? Karena memang penelitiannya kita harus tahu bahwa peternakan itu ada on farm, ada yang di kandang. Nah, kemudian ada yang memang mengolah hasil peternakan ya, baik itu susu, daging atau industri kulit ya. Nah, sebenarnya itu terkait bentuk industrinya gitu ya. Yang saya lakukan penelitian itu adalah terhadap dari on farm, dari ruminansia, sapi perah, sapi potong, kemudian kerbau, domba, kambing. Untuk yang kerbau saya sudah dapat paten untuk bioblok, untuk paten sederhana ya, itu dengan mahasiswa S3 saya. Kemudian juga kami juga ada kerjasama memanfaatkan terintegrasi dengan limbah dari kelapa sawit. Jadi TKKS, tandan kosong kelapa sawit, karena kelapa sawit ini kan banyak limbahnya ya. Nah, tandan kosong itu kandungan karbonnya juga tinggi, jadi sumber karbon. Nah, kita ingin limbahnya ini bisa bersama-sama dengan feses ternak itu menjadi substrat biogas gitu ya. Dan ini juga sudah ada paten terkait dengan penemuan bakteri yang bisa mendegradasi sumber serat kasar. Ya, dari isolasi bakteri yang ada serat kasar itu sudah dipaten sederhana. Ini juga masih bersama mahasiswa S3 saya. Itu temuannya. Kemudian saya juga dengan batu bara, gitu ya. Kita tahu batu bara itu ada lignit, ada bituminus dan subbituminus. Tapi yang agak muda ini lignit. Nah, lignit ini kalornya kan rendah, sehingga kalau tambang itu dibuka isinya lignit itu jarang digunakan. Sehingga saya memanfaatkan batu bara lignit ini untuk bersama-sama dengan feses ternak ya, masukkan ke dalam digester biogas. Karena apa? Karena kalau batu bara orang menganggapnya batu ya. Padahal di situ dia ada pori. Nah, si pori-porinya itu menyimpan bakteri. Jadi dia bisa untuk menyimpan bakteri. Selain itu dia juga biogenik, dia punya sumber makanan juga untuk bakterinya. Nah, gitu. Yang sama batu bara ini menarik ya Prof ya. Sebelumnya belum ada ya proses belum ada ya berarti ya. Iya, berarti yang ini termasuk inovasi dari Prof ya, dari penelitian ini ya, bagaimana menghasilkan sumber energi biogas dari pemanfaatan dari limbah peternakan dengan batu bara gitu ya Prof. Nah, ini sudah dilakukan berapa lama Prof yang untuk inovasi dengan batu bara ini? Saya sebetulnya sudah didanai sejak tahun 2015, ALG mulai ada itu, dan ide ini sebetulnya juga dari geologi ya. Saya kerjasama dengan geologi, saya dapat bantuan batubara juga dari geologi. Ini dari khususnya saya terima kasih pada Prof. Hendarmawan ya, sekarang Warek
tiga Oh iya yang iya. memberikan sumbangan ide, kemudian dari mana saya bisa memperoleh batu baranya sehingga penelitian ini berkembang, dan saya juga bekerja sama dengan dari geologi Prof. Helman itu, kemudian Prof. Winantris juga itu kami sama-sama. Iya. Sebenarnya ini menarik sekali karena idenya begini, batu bara di Iya. kita itu ternyata kebanyakan muda. Lignit pada saat dia dibuka, lignit itu tidak digunakan. Nah, Jadi limbah gitu ya Prof ya? terbuka saja Oh, setelah dibiarkan eksploratif aja. itu terbuka. Nah, tambang batu bara itu kan ratusan hektar, mungkin ribuan hektar ya, besar sekali. betul. Kalau sudah dia dieksplor ya, sudah dimanfaatkan, itu kan harusnya ada kewajiban reklamasi. Betul. Nah, reklamasi yang seperti apa yang digunakan itu kan bisa dengan pertanian dan peternakan. Nah, kalau dari peternakan sebetulnya kan kita bisa mengalirkan dari kandang itu feses, urin, kan ada bakterinya ya dari rumen. Itu bisa kita alirkan sebetulnya ke lubang-lubang itu. Untuk dia bisa memperpanjang, ini bau bakteri juga ya. Nah, ini sih bisa disimpan oleh bakteri, oleh batu tersebut, batuan, kemudian untuk memperpanjang produksi gas metan. Sebetulnya itu kan untuk biogasnya itu gas metan ya. Iya. Jadi dia dengan bantuan batu bara yang tadi lignit ini kemudian menghasilkan gas metan Gas itu ya metan, Prof ya. iya. Nah, inovasi seperti ini menurut Prof sudah memungkinkankah untuk diaplikasikan di industri peternakan di Indonesia? Ya, pada saat ini, pada saat saya mau mengaplikasikan ke tambang itu ada COVID gitu ya. Oh, oke. Jadi akhirnya inovasi saya berubah ke skala kecil. Jadi saya membuat digester dengan skala 35 liter. Ya. Itu diantaranya yaitu yang saya peroleh paten itu pakai dengan kerbau ya, dengan feses kerbau dicampur dengan batu bara, kemudian kita keringkan. Oh, Dikeringkan itu yang namanya bioblok, paten saya bioblok itu dikeringkan sehingga memudahkan dalam hal distribusi, memudahkan dalam menyimpan gitu. Nah, itu yang digunakan untuk substrat biogas. Ya, jadi biogasnya itu portable. Harapan saya biogas ini dia modelnya batch ya. Jadi maksudnya bisa diangkat ke sana sini. Oke. Nah, itu mungkin bisa diaplikasikan nanti di daerah-daerah terpencil untuk sumber energi, mungkin begitu. Itu harapannya tadinya seperti itu. Oke. Iya. Nah, yang produksi biogas yang portable ini ya, Prof, ya, bahasanya mungkin lebih awam, portable, bisa dibawa kemana-mana. Ini untuk kebutuhan hari-hari seperti apa ya, Prof ya? Untuk masak biasanya. Oh, untuk masak bisa. Untuk masak. Oh, iya. Ya, berarti mungkin biasanya ada tabung gas kalengan yang portable. Itu salah satunya bisa dari biogas dari hasil ini, gitu, Prof. Sampai saat ini gas metan itu memang yang kami produksi ya, belum dikemas. Ya. Oh iya, baik. Belum dikemas. Saya digesternya itu masih dalam bentuk tong plastik. Oh, iya, oke. masih dalam bentuk tong plastik. Ini kelihatannya produksi metan itu kan kayaknya banyak sekali sebetulnya ya, tapi belum dikemas seperti halnya LPG. Oh, Begitu, iya, karena ada air, karena ada H2O-nya. Ya, itu jadi kalau ada H2O itu kan artinya khawatir karat ya, mudah terjadi kebocoran. Tapi riset ini terus berjalan kok untuk bisa mengemas kemasan dari mengemas gas metan. Gas metan ini. Ya, supaya dia tidak ke atmosfer menjadi gas rumah kaca gitu. Iya. Oh, jadi memang sekarang riset lanjutannya ini adalah menemukan kemasan yang tepat begitu ya, Prof ya. Harusnya begitu. Nah, agar itu bisa didistribusikan ke banyak tempat begitu ya. Betul. Iya. Berarti ini masih modelnya prototipe ya, Prof ya, dalam skala kecil gitu ya. Masih, iya, betul. Tapi apakah sudah pernah ada percobaan misalkan didistribusikan ke daerah yang di luar Pulau Jawa misalkan begitu? Belum. Oh, belum. Saat ini sejauh belum. ini didistribusikan kemana, Prof? Paten baru saya peroleh, kita masih tahap di publikasi, mungkin begitu. Dan mungkin tadi saya akan memperluas kerjasama dulu. Iya. Kebetulan Jerman ini Hohenheim ini kan biogas ya. Ya, saya ingin berdiskusi dengan ahli-ahli di sana untuk terkait dengan
digesternya gitu, sehingga nanti memudahkan di dalam distribusi ke daerah-daerah yang mungkin membutuhkan gitu ya. Oh ya, ini juga informasi tambahan untuk yang menyimak diskusi kami bahwa penelitian yang dilakukan oleh Prof. Elin dan tim ini bekerja sama dengan universitas dari Malaysia dan juga Jerman. Ada USM dan juga University Hohenheim Jerman gitu ya Prof ya. Oh, salah satu kerjasamanya adalah terkait bagaimana pengemasan mungkin gitu ya Prof ya, produksi massal dan pengemasan gitu ya. Rencananya sih ingin seperti itu. Nah itu yang terkait dengan limbah peternakan dan batu bara pertambangan gitu ya Prof. Ini juga sangat menarik nih sebenarnya. Karena mengingat isu batu bara kan sekarang, bukan sekarang saja ya Prof ya, dari dulu ya. Ini jadi isu lingkungan hidup yang sangat menjadi concern banyak orang ya. Bagaimana agar limbah dari pertambangan ini tuh bisa direklamasi kah, atau bisa setidaknya menghasilkan energi terbarukan gitu ya Prof ya. Semoga kedepannya bisa bisa berkembang menjadi sebuah penelitian yang pada akhirnya bisa di industri gitu ya Prof, masuk ke masyarakat, bisa digunakan oleh masyarakat umum begitu. Nah yang menarik juga menurut saya adalah yang tadi Prof bilang sumber energi biogas dari limbah peternakan dan kelapa sawit. Nah itu gimana prosesnya Prof, boleh diceritakan? Ya baik. Kalau dengan kelapa sawit itu, industri kelapa sawit itu punya banyak limbah. Di antaranya ada tandan kosong kelapa sawit. Itu yang banyak sekali jumlahnya. Setelah dilepas. Maaf Prof, yang bentuknya seperti itu besar-besar. Yang besar-besar coklat, mangkok besar itu yang kering-kering itu ya Prof ya. Itu tandan kosong kelapa sawit. Kemudian ada PPF juga. Itu sudah ada bagian-bagian. Jadi begitu banyak bagian. Kemudian ada yang cairnya namanya pome. Nah itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk biogas. Ya. Tapi maaf Prof, yang PPF tadi apa Prof? Kalau bisa dijelaskan dulu. Palm press fiber. Oh Iya, jadi hasil juga dari limbahnya. Jadi hasil dari press itu ada serbuk-serbuk. Oh, semacam ampas gitu ya Prof? Betul, semacam ampas. Itu juga itu jadi kami manfaatkan juga untuk penelitian mahasiswa S3. Oh, jadi ada kalau disebutnya ya, kulitnya yang kering itu ya Prof ya, yang tandan kosong tadi, dan ada juga hasil perasannya, PPF, palm fiber. Ya, palm fiber itu sebutannya kalau masyarakat awam mungkin mengenalnya ampas gitu ya Prof ya. Press fiber. Iya. Hasil dari press ya. Hasil dari ngepres itu. Nah itu ternyata jadi limbah ya. Limbah betul. Iya, jadi dalam jumlah besar kami manfaatkan untuk substrat biogas, karena dia menjadi sebagai sumber serat untuk kami untuk di biogas di peternakan. Nah kalau tadi kan yang batu bara itu prosesnya kan ada mengalirkan urin ke batu yang lignit itu, kemudian nanti dia bisa menghasilkan gas metan gitu ya Prof. Kalau yang tadi TKKS ini seperti apa Prof? Itu masuk ke dalam digester. Anaerob digester. Jadi masuk ke digesternya. Itu kami masih dalam skala memang masih di 30-60 liter itu ya. Jadi memang itu nanti yang seperti halnya portable ya, bisa dibawa kemana-mana. Mungkin itu. Ya ini juga biogas ya Prof ya. Betul, itu biogas. Dan ini masih pada tahap tadi percobaan itu ya Prof, bagaimana mengoptimalkan menghasilkan gas metan itu. Betul. Oh, tapi belum sampai sama seperti batu bara ya, belum sampai pada tahap pengemasan dan distribusi belum ya Prof. Belum. Tapi kalau Prof melihat sendiri nih skema industri yang ada di masyarakat lah, anggaplah kita lihat distribusi energi terbarukan. Kalau melihat skema industri dari Indonesia sendiri, apakah memungkinkan nih hasil penelitian Prof suatu hari benar-benar bisa didistribusi secara massal ke masyarakat gitu? Iya, itu harapan kami. Itu menjadi harapan kami, dan ini juga baru mau dirintis. Kami dengan Jerman itu juga baru mau merintis untuk bisa didistribusikan, begitu didistribusikan ke masyarakat gitu ya. Jadi para pengusaha makanan terutama ya, itu kan punya limbah, gitu. Punya limbah. Kalau di sini ada tahu misalnya, gitu ya. Dan di sini juga Sumedang itu juga ada daerah peternakan misalnya ya, itu kan bisa menjadi starternya. Kemudian ada pembuatan makanan-makanan lain, itu pasti ada limbahnya. Nah limbah-limbah organik ini kan bisa sebetulnya menjadi sumber untuk biogas begitu. Sebetulnya itu nanti aplikasinya kepada masyarakat itu seperti itu. Kita
sekarang kan sudah mencari energi alternatif ya, sekarang mencari Iya, ya. iya, iya. Nah, bagaimana kalau para pengusaha ini makanan atau apa menggunakannya biogas begitu, supaya dia Iya. bisa mengurangi dana untuk membeli gas gitu. Iya, benar, Prof, benar. Karena kan memang tadi kan kalau menggunakan biogas itu juga dari limbah yang mereka hasilkan sendiri gitu Iya ya, Prof, ya. betul, Jadi mungkin dari biaya produksi bisa lebih murah untuk betul, mereka. iya Nanti betul, berarti PR ke depannya adalah menyosialisasikan betul, iya, temuan ini sebelum didistribusikan secara massal gitu iya. ya, Prof, ya. Ini juga satu lagi yang menarik nih, Prof. Memperoleh bioetanol dari endapan industri susu. Nah, boleh diceritakan, Prof, ini seperti apa ya prosesnya? Jadi gini, industri susu itu ada mungkin mengenal ya, ada susu yang hanya varian rasa, jadi susu pasteurisasi. Ah, iya. Ada varian rasa. Ada susu industri susu yang menghasilkan susu, yogurt maupun whey cheese, Iya, cheese, ya. menghasilkan cheese ya. Kemudian kan juga ada susu susu kering, susu ada susu Susu bubuk gitu susu ya, Prof? bubuk Ya. ya, susu bubuk untuk dewasa maupun untuk anak-anak. Ada berbagai macam industrinya nih ya. Iya. Nah, saya baru kan ini terkait dengan penelitian mahasiswa program doktor. Iya. Jadi saya baru periksa untuk yang lumpur susu, endapan susu dari yang varian rasa. Jadi dia dipasteurisasi dengan berbagai varian rasa. Dan satu lagi industri susu yang memang dia memproduksi varian rasa, yogurt dan cheese. Oh gitu ya. iya. Dan itu ternyata ada limbah padatnya kan, ada endapannya di kolam. Karena mereka harus punya instalasi pengolahan limbah. Nah, dari pengolahan limbah itu ada selain yang cair sudah memenuhi syarat dibuang, ada yang padat nih. Nah, ini jadi masalah lagi nih yang padat nih, gitu ya. Yang padat jadi masalah lagi untuk mau di mana buangnya gitu kan. Nah, oleh karena itu karena dia jadi masalah, oleh saya sekarang sedang diteliti untuk mahasiswa S1 ini menjadi media untuk pertumbuhan maggot untuk mahasiswa S1. Untuk mahasiswa S3 ini kami sedang menguji berapa sih kadar gulanya, jadi menggunakan refrak. Berapa kadar gulanya, apakah dia memenuhi syarat untuk bioetanol, berapa kadar alkoholnya. Ternyata dia memenuhi syarat untuk menghasilkan bioetanol. Bioetanol, iya. Iya, gitu. Makanya akhirnya proses itu menggunakan endapan tadi buangan dari industri susu itu ya, Prof, ya? Iya, itu karena itu jadi masalah, itu nggak boleh sembarang dibuang. Iya. Dalam yang sudah Prof lakukan dalam riset ini, itu bekerja sama dengan pabrik susu yang mana, Betul. Prof? Yang Itu ada di mana? Lembang, Oh, di ada Lembang. di Lembang dan di Pangalengan. Oh, oke. Iya, itu kan kalau dulu saat masih peternakan babi itu banyak tersebar di berbagai daerah, itu nggak masalah karena endapan itu akan diambil diberi untuk pakan babi. Tapi saat ini mungkin peternakan babi lebih banyak terkonsentrasi di Kuningan. Oh, Ya, gitu. jadi mungkin agak kesulitan untuk membawanya karena bawa limbah itu nggak boleh sembarangan ya. Iya. Jadi si endapan ini jadi masalah juga nih, industri susunya agak bingung juga. Ini mau diapain nih gitu ke saya. Udahlah, kalau baik saya ambil, dikirim ke saya gitu, baik akan ambil teliti gitu. Oh, Dan gitu ya. itu, Berarti jadi masalahnya adalah dari ketiadaan peternakan babi justru. Padahal karena dulu sebenarnya limbah ini bisa untuk pakan babi. Bisa. Iya. Iya. Malah menghasilkan inovasi baru ya, Prof ya. Ini termasuk inovasi nggak, Prof? Kalau untuk bioetanol? Iya. Jadi Inovasi masih jarang yang melakukan ya. Ya, yang memanfaatkan waste dari susu milk industry itu masih jarang. Masih jarang, masih Masih sedikit. jarang, iya. Ini jarang ini dalam konteks dunia apa Indonesia, Prof? Masih jarang menggunakan limbah industri susu ini. Ya, kami sudah mencari ya dari beberapa jurnal, dari beberapa mahasiswa S3 saya ini mereka juga agak kesulitan juga nih, jurnal-jurnalnya masih terbatas nih Bu yang memanfaatkan begitu ya. Sampai menjadi satu produk yang bioetanol gitu itu masih. Iya. Berarti ini potensinya besar ya, Prof ya, mengingat dia ternyata masih sedikit kajiannya. Selain bisa mengembangkan kajian di bidang tadi, menghasilkan bioetanol dari endapan industri susu, bisa juga perkembangan memenuhi kebutuhan bioetanol di masyarakat gitu. Betul. Ya. Mungkin Prof bisa jelaskan bioetanol itu di masyarakat digunakan untuk apa biasanya, Prof? Mungkin salah satu sumber energi alternatif juga ya. Oh iya. Bahan bakar gitu. Alternatif ya, Prof ya. Alternatif juga. Kemudian kalau bioetanolnya itu kadarnya diperkecil, itu kan sanitizer.
sebetulnya. Oh Iya, iya. jadi waktu pada saat COVID itu sebelum jadi bioetanol dia jadi sanitizer aja Sanitizer. diproduksi Oh besar-besar. gitu. Iya, Iya iya iya. begitu. Jadi Ya, tadi ada limbah susu, industri susu itu ada yang cair, ada yang padat, ada yang yang cair sudah ada solusinya, sekarang yang padat padat dari masalah. Iya, ada di masalah, tapi iya, akhirnya malah menjadi bisa dalam tanda kita kutip ya Prof, bisa manfaatkan. jadi ladang Iya, baru nih, potensi baru gitu iya kan untuk betul, iya, dikembangkan. iya, Bahkan suatu hari nanti semoga ya Prof ya, harapannya kan iya, bisa iya, didistribusikan doain. secara massal, Betul, komersialisasikan iya. gitu ya Prof ya. Ini menarik sekali ya penelitiannya Prof. Saya juga baru tahu ternyata tadi limbah peternakan bisa bukan dicampurkan ya, ditambahkan dengan batu bara yang lignit Batubara, tadi, iya, kemudian limbah dengan peternakan TKKS. dengan limbah kelapa Kelapa sawit. sawit, iya. Kalau ini limbah peternakan dengan Ya, dari industri. Kalau ini maaf, dari ini dari industri susunya justru Iya, ya. industri Ini susu, jadi betul. hasil dari peternakan tadi, betul, kemudian iya, susu, industri iya, susu ini susu. ada limbahnya. Betul. Itu yang Yang dimanfaatkan. diteliti, dimanfaatkan, menghasilkan bioetanol Bioetanol, iya. gitu. Nah, kalau dari ini banyak sekali ya Prof, ada 5 dan ini 5-5-nya sedang berjalan ya Prof ya. Dan saya baca juga ini melibatkan mahasiswa dari program S1 sampai program S3 ya. Betul, betul. Jadi Iya. mereka risetnya itu memang menginduk ke riset ini Iya. atau mereka itu semacam apa ya, tenaga lab atau bagaimana Prof ini? Mereka memang didanai oleh penelitian Oh oke, ini ya untuk baik-baik. menyelesaikan S3-nya. Apalagi sekarang ada MBKM ya. Iya, iya. MBKM itu saya harus melibatkan. Iya, Ya. iya, iya. Jadi S1, S2, S3 itu ikut karena didanai oleh ALG dan saya melibatkan mereka, didanai penelitiannya sampai dia lulus. Oh berarti dia risetnya juga menginduk ke sini gitu Betul, Prof. betul, Oke. iya. Nah kalau dilihat dari tadi kan sudah kita temukan ada beberapa keunikan bahwa ini tuh inovasi baru loh bahkan di dalam bidang peternakan sendiri Betul. inovasi baru. Nah keunggulan lainnya dari riset ini apa Prof? Selain tadi inovasi gitu mungkin ada misalkan bisa memangkas waktu misalkan atau ada hal lainnya? Ya, kalau dengan biogas ini sebetulnya kan kita berharap energi alternatif ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat gitu ya. Ini kan energinya bersih sebetulnya gitu ya. Dan manfaat lain misalnya dia mengurangi biaya dia membeli gas, sebetulnya begitu ya. Nah itu yang di masyarakat gitu ya. Tapi tadi masyarakat itu ternyata kalau basah dia nggak males gitu ya, sehingga akhirnya saya membuat satu inovasi yaitu dikeringkan gitu. Jadi Yang basah di sini maksud Prof adalah kotoran kotorannya hewan basah ya betul. Limbah susu itu juga basah loh, basah dan bau. Jadi saya di lab juga sedang riset itu saya harus pindah tempat karena yang lain dosen-dosen lain terganggu dengan baunya gitu ya. Karena baunya luar biasa kalau limbah susu ini. Nah itu jadi masalah saya sekarang ayo pindahlah kami ke atas, ke kandang di atas yang jauh dari dalam rangka supaya tidak menyebabkan ada polusi udara gitu ya Prof ya. Jadi silakan Prof mau dilanjutkan. Udah. Jadi tadi sudah disebutkan juga bahwa ini beberapa inovasi yang dilakukan ini ternyata itu dari masalah bahwa limbah atau ya tadi limbah atau kotoran hewan dan juga limbah dari produksi susu ini adalah limbah yang basah dan bau. Dan itu merupakan faktor utama yang menyebabkan masyarakat itu malas mengolahnya. Kemudian datanglah tim riset dipimpin oleh Prof Elin ini dengan sebuah solusi ya Prof ya, inovasi bahwa oke, kalau limbah ini basah dan bau gitu ya, sulit untuk kemudian diolah oleh masyarakat karena masyarakat enggan gitu karena basah dan bau, maka ada solusinya nih, kita akan memperkenalkan sebuah metode pengolahan limbah yang dengan cara mengeringkan limbah yang basah tadi itu sehingga lebih mudah untuk diolah, bahkan bisa diolah oleh produksi rumahan gitu. Betul, ya Prof ya. Bisa. Nah mungkin sebelum kita tutup diskusi kita ini sangat menarik sebenarnya Prof, tapi kita dibatasi oleh waktu. Mungkin dari Prof sendiri, menurut Prof ini kan tadi harapannya adalah suatu hari temuan ini bisa digunakan secara massal gitu ya Prof ya, bisa hemat juga dari segi pembelian gasnya karena biogas itu lebih murah gitu ya, lebih mudah untuk dijangkau juga. Kemudian yang kedua
bisa mendapatkan sumber energi yang terbarukan, jadi tidak perlu terlalu bergantung pada gas LPG misalkan. Lalu rekomendasi Prof nih untuk penelitian lanjutan ke depannya atau harapannya seperti apa Prof? Selain yang tadi. Sebetulnya yang paling penting itu sebenarnya ini kan pelestarian lingkungan. Oke. Iya, sebetulnya ini adalah program pelestarian lingkungan. Tujuan goals utamanya itu ya Prof? Utamanya itu adalah pelestarian lingkungan yang sejalan dengan PIP Unpad ya. PIP itu apa Prof? Boleh disebutkan dulu. Pola ilmiah pokok Universitas Pajajaran. Ya, pola ilmiah pokok itu kan taat pada hukum dan lingkungan. Ya, jadi kita tuh punya misi mau menyelamatkan lingkungan Unpad itu. Jadi saya ini sejalan. Karena limbah peternakan ini kan dituding akan merusak lingkungan karena dengan dia masuk ke sungai itu mikroba itu berjuta bermiliar bahkan ya ini akan mengganggu sumber air gitu ya. Tapi dengan cara kita mengolah ini kan akan 3R, mengurangi, kemudian kita gunakan dan kita lakukan daur ulang ya. Selain menyelamatkan sumber air kita juga menyelamatkan tanah karena ini ada nutrisi yang hilang. Ya, jadi di kotoran ternak itu kan ada unsur haranya juga. Nah ini akan hilang, dia akan terbuang gitu ya. Tapi kalau misalnya kita manfaatkan begitu ya, kita manfaatkan menjadi biogas dan kita yang paling penting adalah untuk mengurangi gas rumah kaca. Jadi ya gas rumah kaca ini yang sekarang itu ribut orang ini kok musim berubah-ubah begini gitu ya. Iya, global. Ini peternakan ikut berkontribusi nih katanya gitu. Ini gara-gara pakannya yang nggak bagus nih gitu kan. Nah, ini dari produksi rumennya maupun penumpukan yang tidak disadari. Sebetulnya yang utamanya itu adalah pelestarian lingkungan. Jadi memang tujuan utama dari riset ini itu adalah untuk melestarikan lingkungan, membantu agar limbah-limbah yang ada itu tidak ikut menambah dalam semakin parahnya polusi lingkungan yang ada saat ini, begitu ya Prof? Ini inovasi yang sangat luar biasa dari tim Prof Elin di Fakultas Peternakan, dan jika ada misalkan yang menyimak diskusi kami ini tertarik gitu mungkin ya Prof ingin mengetahui lebih lanjut terkait penelitian Prof Elin ini, bisa langsung ke Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran di kampus Jatinangor Sumedang. Terima kasih Prof atas kehadirannya dan juga materi ini sangat luar biasa. Semoga harapan Prof terkait riset ini tercapai di masa yang akan datang, dan saya pribadi juga sangat mendukung ya Prof. Semoga suatu hari kami bisa mendapatkan sumber energi terbarukan yang lebih aksesibel dan affordable secara harga gitu ya Prof ya. Terima kasih atas waktunya Prof. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.